Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Kang, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Gimana kabar Kang Ben nih? Alhamdulillah sehat Kang. Nih mengisi sore ini walaupun nggak bisa ketemu tatap muka langsung karena lagi Iya, PPKM, kita silaturahmi Kang, ngobrol-ngobrol. betul. Udah lama padahal ya kita mau ketemu nggak jadi juga. Gimana Kang perkembangannya nih? Sebenarnya saya pengen banyak belajar juga nih dari Akang nih. Ya sama-sama lah. Saya juga perlu belajar dari Om Ben ini, Kang Ben ini. Kan Kang Ben di koperasinya, di keuangannya lumayan lama juga. Iya makanya nih, karena lagi pandemi juga jadi ya coba apa namanya, kita mengaktualisasikan diri lah, Kang. Kita bikin Iya, video-video kan gitu di YouTube ya. Mudah-mudahan bisa iya. sharing-sharing buat teman-teman yang mudah-mudahan bisa bermanfaat kan gitu ininya, apa yang kita sharingkan Insya gitu. Allah, amin. Amin ya. Makanya ini Oke. sengaja saya pengen ngobrol juga dengan Akang itu biar, apa nih yang bisa Mm. kita sharingkan gitu ya, sambil mengisi waktu sore nih, Kang, sambil PPKM. Siap, siap, siap. Kalau yang saya tahu tuh kan Akang, apa namanya, ahli di sapi ya. Dulu sapi apa Kang ya ininya? Sapi ini atau sapi perah atau sapi potong ya ininya? Yang pernah ditangani Akang? Bukan ahli lah. Oh, bukan ahli. Bisa aja Bukan nih Akang ahli ini. tapi pernah Nah, tahu lah gitu. heeh. Sapi apa itu Kang? Kalau saya sih sebenarnya sapi potong iya, sapi Heeh, perah iya gitu. sapi potong, Tapi ini juga. saya pikir sapi potong ya agak lama juga sekali potong tuh. Oh, cukup lama ya Malah nangani. sampai sekarang masih ada lah hubungan sama teman-teman yang di bidang sapi potong. Oh, di bidang sapi potong ya? Saya punya pengalaman gini, Kang. Nah, Jadi gimana gimana tuh Kang? dulu Apa yang bisa waktu di-sharing? tahun 92 malah yang kita punya eh, usaha sapi potong yang ukurannya besar Jenis apa tuh Kang? dan pertama di Jawa Timur itu kita yang masuk. Itu yang punya Induk, Kang, Induk KUD. Oh dulu Nah, waktu KUD Induk ya? KUD punya kandang Hmm, Induk KUD. Jadi kita waktu itu tahun 92 itu buka bisnis itu kerjasama sama Australia. Australia. Karena memang sapi Itu Indonesia banyak dari Australia ya? dari Australia gitu yang impor dari Australia. Ya. Nah itu tahun 92 kita dengan perusahaan dari Australia namanya Carlton Hill. Nah Hmm, itu cukup besar Kang. Kita punya kandangnya itu ada di 3 tempat tuh. Ada hmm. di Surabaya sebagai kandang penampungan, ada yang di Probolinggo, dan yang besar itu ada di Kediri. Kapasitas di Kediri itu sekitar 2.000 ekor. 2.000 ekor. Itu Ah, pembesaran atau memang datangkan sapi untuk siap potong, Kang, ya? Dulu ininya? enggak, dulu enggak boleh itu malah. Jadi Oh, kita dulu itu nggak boleh harus melakukan niaga untuk bakalan. sapi potong, jadi harus Jadi bakalan gitu ya? jadi peraturannya waktu itu bakalan berat rata-rata 325 kilogram, terus dibesarkan selama 4 bulan, baru kita bisa jual, bisa Oh, kita minimum potong. 4 Dan bulan ya? satu lagi mungkin yang menarik Kang, dulu Hmm, itu ada istilahnya inti plasma. iya, gimana tuh, Jadi Kang, inti inti plasma? plasma itu kita kita KUD nih ya, perusahaan Hmm. ya. Nah, nanti itu 20% aturannya itu harus diplasmakan. Oh, diplasmakan Plasmanya ke itu ini ya, ke masyarakat ke tersebut KUD, ya? ke koperasi. Oh, ke koperasi? Koperasi itu ada beberapa koperasi, ada di ingat saya itu ada koperasi Bareng di Jawa, Jombang, Hmm. Bareng Jombang, terus sampai ke Jawa Tengah itu ada koperasi Ngaglik kalau nggak salah itu. Satu lagi di Jawa Tengah, Jogja ada 2 Oh, di Jogja juga ada ya? koperasinya. Dan Dulu itu saya pernah alhamdulillah. pernah berkunjung juga di tahun 98-an mungkin ya, ke daerah situ Bondo Mm, juga itu dulu masih ada tuh ya, Kang, ya? Sapi-sapi potong itu yang dikelola KUD kan gitu ya? Dulu iya, ya? iya, karena itu peraturannya waktu itu izin impor itu harus menyertakan bukti bahwa kita eh,
ada inti plasma dengan Oh, koperasi gitu. Baru kita dapat izin untuk impor gitu. Nggak nah, kalau tahu kalau sekarang. kalau sekarang gimana, Kang? Kalau yang saya tahu itu kan kalau Hmm, untuk sapi impor, itu kan ada hmm, yang sapi sudah dalam bentuk daging, potong lah gitu ya, udah daging bersih kan gitu. Ada ya, juga yang nggak tahu, ada juga masih yang sapi hidup gitu, masih masih proses kayak gitu masih ya? Mas, Sebenarnya kenapa sih kita masih harus bicara impor masalah. gitu ya? Nah ini kita coba bicara masalah data. Ini saya dapat data di tahun 2019 nih ya. Karena yang 2020 saya belum dapat nih, sama 2021 belum dapat. Jadi tahun 2019 itu jumlah populasi sapi di Indonesia itu 18,12 juta ekor, ya kan? Hmm, 18,12 juta ekor. Nah, ini kalau dilihat dari kebutuhan daging sapi 2019, itu totalnya itu 686.000 ton atau ya. setara dengan 3,82 juta ekor, ya kan? Mhm. Sedangkan pasokan dalam negeri dari kebutuhan tersebut hanya 405.000 ton atau setara dengan 2,25 juta ekor, ya kan? Mhm. Nah, kita masih impor sekarang 281.000 ton atau setara dengan 1,57 juta ekor. Nah, ini kalau Artinya berarti dirupiahkan ini, Kang. kekuatan, eee, apa namanya, kekuatan dalam negeri peternak itu baru kurang lebih 60%-an ya, Kang, ya? Kalau lihat dari data itu kan itu ya? Ya, 60, 30 kan itu, 30 65% itu lah masih ya, mungkin ya. 65% ya? Artinya kalau gitu Ya, kan peluangnya masih masih ya. besar ya, Kang, ya, untuk dikembangkan ya? Masih besar sebetulnya, besar Mhm, sekali. Nah, gini kan sebetulnya mungkin kenapa ada satu pertanyaan ya kan? ya, Kita harus balik lagi ya, kalau konsep saya itu kita harus bisa mengukur. Mengukur kenapa sekarang kita nggak bisa memenuhi 100% kebutuhan daging sapi di Indonesia gitu kan. mhm, mhm, Nah, sekarang karena sekarang kan terkonsentrasi sapi potong itu ada di Jawa dan Sumatera sekarang, di Lampung sekarang banyak. Selain yang oh di iya, Madura, iya, Bali kan, iya, terus Luwuk, terus NTT, NTB itu. Nah, sekarang sebenarnya gini, Kang. Kalau saya lihat ya, mhm, ada satu potensi sebetulnya, ada satu potensi yang saya juga bukan pernah ya, melakukan analisis langsung sebetulnya, bahwa mhm, potensinya itu, kenapa sekarang pertanyaan tadi belum terjawab ya, kenapa sekarang, eee, kita nggak bisa bersaing dengan Australia gitu kan. Kenapa di Australia itu sapi sampai ratusan juta ekor kan. iya, Nah, kenapa kita nggak bisa? nah Kita gitu. hanya, 18 juta ekor saja kan gitu. Iya, iya, Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa, eee, sapi dari Australia itu jauh lebih murah dari bener. sapi lokal, ya kan? Padahal kualitas jauh lebih bagus kan. Nah, Ya, kita lihat Kang, sekarang kalau pola pembeli kalau 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 saya lihat ya, dari harga nih, Kang, gitu kan, mhm, harga di pasar daging sapi lokal dengan, daging sapi yang sudah beku kan itu. Memang secara kesegaran ya, mungkin beda ya, Kang, gitu kan. Yang lokal itu betul, karena langsung dipotong lebih segar. Tapi tetap aja kalau kita banding harganya, itu kan disparitasnya cukup cukup gede juga tuh, Kang, ya. Artinya iya apalagi jauh, daging daging impor itu kan udah melalui proses gitu kan, proses pemotongan, ya, proses pengapalan, transport segala macam, gitu kan, belum mungkin ada betul, pajak bea masuk tapi kok harganya bisa di bawah harga sapi yang lokal. Artinya berarti kan sumber mhm, dari sananya jauh lebih murah dibandingkan dengan, sapi lokal kan itu. Nah kira-kira apa betul. sih yang menyebabkan kayak gitu kan? Apakah ada kendala Oke, di tata niaga sapi potongnya gitu, Kang? sebenarnya gini, kalau saya lihat ya bahwa, pola beternak
sapi di Australia itu sangat efisien, Kang. Sangat efisien. Jadi biaya produksinya lebih murah ya? Jauh lebih murah. Jadi polanya gini, kalau di Australia itu sapi itu dilepas ke hutan. Ya, ya. Jadi sekarang misalnya sapi lepas apa istilahnya disapih lah ya, lepas susu gitu kan, udah nggak nyusu, itu langsung dilepas. Nah nanti setelah mau panen baru diambilin gitu. Jadi nggak ada istilahnya biaya untuk misalkan kasih makan, biaya apa namanya bikin kandang, pemeliharaan segala macam nggak ada. Jadi dilepas. Nah nanti baru mau panen, baru diambil kan, diambil, nah baru dikumpulkan, diambil, baru diekspor gitu. Nah disinilah makanya satu petani di sana ribuan ekor lah punya sapi itu karena mereka nggak usah ngasih makan satu-satu kan. Nah inilah yang membuat komponen cost-nya kalau di Indonesia sangat tinggi kan. Iya, jadi sapi dikandangkan, pakannya juga pakai konsentrat kan. Kalau itu kan alami di sana. Terus kalaupun perlu rumput itu harus beli kan di kita itu. Bayangkan sekarang ini katanya harga rumput 1 kilonya Rp600 coba. Kalau seekor sapi sehari 50 kilo udah berapa tuh? Itu ya kan? rumput yang sudah dibikin konsentrat itu Kang ya? Enggak, rumput segar. Oh, masih rumput segar. Ada sekarang ini yang seperti di Wanayasa itu ada khusus kebun ya. Ditanamin rumput, terus rumputnya dibeli oleh perusahaan feedlotter gitu, yang punya sapi dari Australia. Nah itu makanya jadi komponen biaya produksi mempengaruhi apa namanya harga pokok produksinya ya. Betul. Sehingga sapi di lokal kita lebih mahal jatuhnya gitu ya. Jatuhnya kan lebih mahal. Nah, apa nggak bisa kita meniru mereka gitu Kang ya? Padahal kan kita kalau dilihat dari luas itu kan luas banget kita punya area kan gitu. Memungkinkan kan itu. Misalkan kalau kita lihat ada lahan-lahan perhutani juga mungkin kan apakah bisa itu juga dijajaki untuk kerjasama gitu kan, dibikin range-nya gitu kan menggunakan itu. Tapi kalau sapi kan tidak mengganggu juga. Atau kalau nggak juga kan banyak kita nih yang bukit-bukit yang di ini kan mungkin cocok kali ya untuk ini. Atau memang ada area-area yang memang harus dipenuhi gimana tuh Kang dalam tata niaga itunya ya? Begini, Kang, sebenarnya saya beberapa tahun yang lalu lah, mungkin 3-4 tahun yang lalu saya ke Jambi ya, karena di sana juga ada kerjaan. Waktu itu saya ditugaskan karena mau bikin analisa untuk mau bangun pabrik kelapa sawit ya kan. Sekalian saya lihat di kebun-kebun di sana itu. Nah, itu sebenarnya Kang ini pemikiran saya ya. Jadi di kebun kelapa sawit ini yang ini berdasarkan laporan tahun 2021, kelapa sawit itu kebun kelapa sawit jumlahnya 15 juta hektar. Besar banget itu Kang ya. Nah, itu daerah Jambi itu ya? Daerah Jambi. Enggak di daerah Jambi, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia yang tersebar kebanyakan kan di Pulau Sumatera sama Kalimantan nih. Kalimantan sekarang ya. Nah, di sana itu ada potensi yang luar biasa besarnya kan. Jadi 15 juta hektar itu bagaimana kalau lahan sawit itu apa namanya dijadikan lahan angon buat sapi potong. Nah di sana itu saya pernah di Jambi itu ya ada namanya di provinsi kabupatennya Tanjung Jabung Timur, itu ada di daerah Merlung namanya. Ya. Itu ada lahan yang begitu luas ya kan, begitu luas, ribuan hektar. Terus itu potensi untuk ngasih makan sapinya luar biasa besar. Karena apa? Di sana itu banyak kebun rumput gitu. Jadi kebun sawit di bawahnya itu rumput semua, dan itu rumput yang bagus untuk pakan sapi. Pakan gitu. sapi ya. Nah,
Artinya ternyata kan di sana juga itu udah kalau kita kombinasi antara kan banyak juga kan apa namanya masyarakat yang punya kebun sapi kayak gitu, kebun sapi, kebun sawit ya. mm-mm, Banyak kan yang masyarakat punya kebun sawit. Nah, kalau kita inikan dengan sapi itu tidak mengganggu ke sawitnya juga enggak ganggu ya? enggak, Oh enggak. enggak ya. Jadi bisa Saya lihat bisa enggak. combine gitu ya. Kecuali mungkin kalau misalkan sawitnya masih pendek ya, Hmm, bisa jadi rusak karena keinjek atau mungkin dimakan daunnya gitu, daunnya. mungkin aja seperti itu. Tapi kalau udah besar enggak kayaknya. Oh, Dan jadi di bisa. sana juga udah banyak ternyata Kang. Saya pernah wawancara dengan peternak di sana, itu mereka untung besar dari melihara sapi itu. Dari Kenapa? negara seperti itu ya. Jadi malahan ternyata polanya itu jauh lebih baik daripada di Australia, Kang. Kenapa? Jadi sapi di Oh, Australia itu kan liar, Kang. iya iya iya. Jadi liar, terus apa namanya, kalau di sini enggak. Jadi Hmm, pagi dari kandang dikeluarin ya kan. Memang ada ya. kandang sederhana lah, bukan kandang yang permanen. Jadi tempat mereka pulang aja. Kandang keluar dia ya kan, keluar makan sampai sore kenyang balik sendiri ke kandang gitu. Jadi kita Nah itu tidak perlu sangat petani nggak perlu kasih pakan buat sapinya dong ya, nggak ada biaya untuk enggak pakan sama gitu. sekali itu. Mereka itu Ya. hanya rumput aja. Dan kalau misalkan lagi musim kemarau, nah Ya. itu baru mereka nyiapkan air untuk minum. Lain-lain Ah, enggak. Nah, oh, ini gitu. sangat efisien jadinya. Jadi lebih Coba efisien ya. Kan sekarang ini kita, perawatan kesehatan gitu ya, Kang ya. nah kesehatan paling. Iya. Nah ini apa namanya? Kenapa bisa lebih efisien malah dari Australia sekalipun? Yang pertama, Hmm. pada saat mau dijual ya kan, sapi ada di kandang. Iya. Kalau di Australia itu Kang, itu biaya yang besar, sangat besar itu untuk mendatangkan sapi dari hutan itu. Jadi mereka itu Oh, pertama siapkan helikopter ya kan. iya Jadi ya. kan luas banget lahannya itu, Hmm. persiapan helikopter di mana ini sapi berada misalkan. Oh ketahuan ada sekian ribu ekor di satu tempat gitu. Nah ini yang mau diambil. Nah terus didatangkan namanya orang-orang yang pakai kuda kan. Kalau di Amerika itu cowboy gitu kan. Cowboy lah Kalau itu ya. di Australia namanya ya kalau di Australia namanya Jack Crew katanya. Nah Hmm. itu didatangkan baru digiring kan. Iya. Digiring itu bisa berhari-hari itu. Sampai nyampe ke kandang penampungan baru ditampung dalam kandang Dipotong yang gitu ya, Kang kokoh ya. kan, nggak, karena Iya. mereka liar gitu kan. Iya iya. Baru itu biasanya ya saya sering ke Australia itu ditampung, setelah itu jaraknya itu ke pelabuhan bisa 1.000 kilometer itu pakai eh, road train namanya itu yang kapasitasnya bisa 200 ekor per apa namanya per truk itu bawa Hmm. ke pelabuhan, dari pelabuhan masuk ke apa ke kapal ya kan, datangkan Ya. ke Jakarta atau Tanjung Priuk atau misalkan di Tanjung Perak ya. Iya. Merak di Surabaya kan, itu Iya. kira-kira antara 4-5 hari kalau nggak ada gangguan. Kalau ada Perjalanan itu. Ya. bisa 8 hari gitu kan. Iya, Nah sekitar dari seminggu sana lah. baru sapi dikarantina kan, Hmm. dikarantina 14 hari ya kan, baru bisa dipelihara di kandang. Nah Hmm. itu bisa kebayang kan biayanya sangat besar sekali kan, ya Ya, kan. betul betul. Belum lagi ada resiko kematian atau patah kaki misalkan udah Ya, karena di kapal ini. itu ya. Nah, di kapal. Nah, Ya. tapi kalau konsep kita nih, kalau misalkan kita pelihara nih di Kebun sawit gitu ya. Merlung gitu Hmm. kan nggak ada resiko itu. Jadi Betul. sapi dituntun aja itu kan, bawa ke naik truk dituntun aja gitu kan. Heeh, Biasa tinggal kosnya tinggal bawa masih tinggal rendah. bawa ke kandang, ada pembeli tinggal ini ya, Kang ya? Nah, gitu. Iya iya iya. Jadi berarti kalau gitu bisa bisa nanti kita bisa bersaing juga dong, Kang ya, ininya, apa namanya. Sebetulnya bisa bersaing jauh lebih lebih efisien dari Australia. Tapi kalau misalkan polanya seperti yang sekarang dilakukan, ya kan, Ya. sapi dikandangin, nggak pernah keluar kandang, ya kan, Hmm. terus nanti dikasih makan di sana, ya kan, rumputnya dikasih sana, pakai konsentrat.
Iya, terus apa namanya, perlu tenaga untuk pembersihan kotoran segala macam, itu memang jadi biayanya jadi jauh tinggi ya. lebih mahal dari Australia gitu kan. Tapi kalau konsep ini saya pikir malah jauh lebih efisien dari Australia sekalipun. Nah, Kang, kalau kalau dari sisi keamanan nih, misalkan di sawit kan di Hmm. kita di Angon lah istilahnya kan di Angon gitu ya di sawit. Ya. Dari sisi keamanannya gimana Kang itu biasanya untuk mengamankan Nah, itu sebenarnya gini, sawit itu satu orang itu mereka biasanya petani ya, ya, itu kan dulu konsepnya pemerintah itu kan mereka dikasih 2 hektar hmm, lahan ya kan. Nah, setiap lahan itu dikelilingi dengan parit namanya. oh, Jadi pakai apa, beko gitu kan, ya di ya, beko digalis untuk batas itu. Nah, itu air isinya. Jadi oh, sekarang fungsinya itu, kenapa fungsinya harus ada parit ya kan? Sebenarnya parit itu bukan hanya batas, tapi berfungsi untuk ketika hujan nggak tergenang banjir gitu, nggak tergenang air itunya, jadi ada tekanan air juga gitu ya? lahannya. Nah itu kalau misalkan sekarang kita pakai konsep itu bisa jadi batas, Kang. Yang cocok di Indonesia tuh jenis sapi apa ya Kang yang bisa Kalau yang cocok ya dibentar gitu? mungkin jenis-jenis kayak apa, Oh, Brahman gitu Brahma kan. ya? Terus Brahman, terus apa namanya kayak simental, Hmm. terus banyak lah sebenarnya, limusin, simental, banyak lah. Cuman Kalau gini dibanding yang sebetulnya, sapi lokal, misalkan sapi eh, Bali, sapi mana lagi, kalau saya sih taunya ada sapi Bali kan itu yang lokalnya ya. Bali, Ada Madura gitu ya, nah, Madura kan gitu ya. atau sapi Jawa gitu ya. Nah, sapi Itu Jawa itu sebenarnya lebih bisa aja sih. Banyak sekarang yang melihara di sana itu yang sapi Jawa. sapi ini. Cuman sebetulnya kalau kita lihat dari ini juga sapi-sapi impor, bakalan impor juga bisa sebetulnya, Kang. Saya masih ingat tuh tahun berapa ya, sebelum tahun 2000 lah, teman-teman di Jawa Timur itu mereka beli sapi impor yang liar kan. Mhm. Nah, itu dijinakan dengan cara dikeluh kalau bahasa kita kan, di Oh gitu apa, ya. dipenok lah kalau Iya bahasa iya Sunda iya. ya. Nah, itu Heeh, bisa jinak dan itu bisa sebetulnya. Tapi memang kalau misalkan kita impor langsung kita kasih ke lahan yang seperti itu, terlalu banyak beresiko. oh banyak beresiko ya. Jadi, Mhm. lebih baik berarti breeding-nya di sini gitu ya? Apa namanya, untuk, pembesaran, terus untuk, indukannya gitu ya, dikelola dari sini gitu ya? Tidak Sebenarnya berdatangan indukan lagi bisa gitu ya? aja kita impor kan. Nah makanya Heeh. itu, indukan kita impor atau bakalan lah mungkin ya, tidak Iya iya hanya indukan kan. iya. Bakalan itu sapi-sapi yang masih di bawah 400 kilo kan, 300, 325 gitu. Itu bisa sebetulnya, cuman kalau dilepas di lahan seperti itu harus ada treatment khusus. Itu dengan cara dikeluh itu. Setelah Mmm. digeluh itu sehari 2 hari itu jinak kok kan. Bisa langsung dibawa ke petani gitu. Oh gitu ininya ya, Mhm, ininya, apa, proses untuk itunya ya. iya. Itu kalau Mhm. kalau dari pengalaman Akang berapa lama sih bisa menguntungkan buat sapi potong itu proses pembesarannya atau dalam usia berapa tahun itu sapi itu bisa ini kan? Kalau sapi itu kan, intinya mungkin kalau sapi impor itu udah berat di antara 400, 500 kilo lah per ekor kan. Iya iya. Nah itu kalau misalkan dari umur, apa namanya, sapi lepas susu, udah di sapi gitu ya, itu mungkin ya sekitar tahun setengah, 2 tahun gitulah. Nah, itu sebetulnya kalau malah gini, kalau memungkinkan kan sekarang ini pertama, itu kendala itu pasti di penyediaan anakan kan, bibit ya Mmm. kan, Iya itu iya pasti iya. berkendala. Menurut saya jadi peternak itu tidak hanya memelihara sapi bakalan terus dibesarkan terus dijual lagi, Iya. tapi di sana juga harus ada induknya, Kang. Oh Jadi ada mereka induknya sendiri gitu? harus punya induk. Jadi, Mhm. mereka itu, punya keturunan anak untuk dibesarkan juga, tapi mereka sendiri
anaknya itu dari hasil induknya itu gitu kan. Iya, iya. Nah, kan Soalnya kalau kalau ada kesulitan-kesulitan seperti itu kan itu artinya ada kesulitan di bakalan yang anak untuk pembesarannya segala macam mm, kan itu. mm, Nah, sebenarnya kan kalau kita koperasikan gitu kan, masalah-masalah bersama itu kan mm, diselesaikan secara bersama-sama gitu kan. Kalau misalkan secara personal misalkan untuk betul. indukan, untuk mendatangkan misalkan, anak-anak Mm, sapi atau pedetnya kan itu ya. Terus untuk itu kan kalau mm, dikoperasikan mm. kan dengan skala yang lebih besar mungkin jauh akan lebih efisien kan itu ya. Nah, tapi kenapa Betul sih di itu di sebetulnya. di sapi potong itu kelihatannya belum, berkembang, bener koperasi yang menangani peternak-peternak sapi potong ini. Kalau dari pengalaman Akang apa sih yang menyebabkan itu gitu ya? Nah itu sebetulnya saya pikir harus ada niat yang benar lah ya. Ya, Artinya benar-benar ingin membangun peternakan itu yang pertama. Terus yang kedua juga kita juga nggak bisa lepas dari permasalahan-permasalahan yang harus kita hadapi, Kang. Jadi mhm, nggak bisa contoh sekarang lah banyak ya yang punya program gitu kan dari iya, pemerintah ada program seperti ini gitu kan. Sampai di lapangan banyak masalah akhirnya proyeknya berhenti ya kan. Nah mhm. ini Kan justru yang harus kayaknya banyak juga tuh Kak, harus ya, program-program apa, bantuan sapi, bantuan ini, tapi nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu-dulu mungkin saya dengar-dengar kan banyak juga tuh kan yang program-program, apa namanya, bantuan sapi untuk petani gitu kan, didatangkan berapa ekor, segala macam kan itu ya. Nah, ya gimana itu Kang ini? banyak itu sapi, kambing gitu. Nah Iya, mungkin gini Kang, jadi mhm, masalahnya gini. Contoh kita kan harus komprehensif ya kan, menghitung semua ukuran yang keberhasilan program ini. Contoh gini, iya, kebanyakan seperti ada satu peternak kita kasih misalkan 2 ekor induk ya kan, 2 ekor induk bantuan induk, walaupun sebetulnya programnya lunak ya artinya dia hanya mengembalikan dari anak gitu kan. iya, Tapi iya, kenyataannya gini kan, mereka itu kerja memelihara sapi dan dia tidak punya pekerjaan lain, ya kan? mhm, mhm, Akhirnya apa? Ya kan untuk kehidupan sehari-hari sapinya dijual, dipakai makan gitu. iya, Ini karena kita nggak komprehensif. Tapi kalau kita harus menghitung secara keseluruhan, ini seorang petani ini mereka bakal menghasilkan setahun kemudian misalkan. Nah, mhm, selama 1 tahun kemudian kebutuhannya itu mungkin harus disuplai dulu dari program itu supaya dia tidak mengganggu apa namanya sapinya ya gitu ternak ya, yang peternakan dikasihkan gitu. yang Itu harus seperti itu. Tapi kalau itu misalkan hanya ya udahlah dia kan kasih ringan gitu kan, ya. mengembalikannya juga nanti setelah beranak tetap itu akan terganggu Iya, artinya gitu. kan kalau saya juga dulu pernah, bantu salah satu koperasi lah di KPBS Mm-mm. gitu ya, Mm. menganalisa kelayakan usaha sapi kan itu. Nah, ternyata kan Ya. salah satu kendala yang dihadapi oleh anggota koperasi itu skala usahanya yang nggak masuk kan gitu, karena punya sapinya mungkin hanya 1 atau 2 ekor kan itu. Nah, kalau saya pernah Mm-mm. dulu hitung-hitung itu sebenarnya layaknya itu ya minimal 5 sampai 6 ekor gitu ekor kan itu. Jadi dia bisa berputar kan Mm. itu untuk Betul. sapi perahnya. Nah, tapi nggak tahu kalau di Iya. sapi potong kelayakannya itu berapa Kang ya ininya? Kelayakan buat apa namanya, dia si petani itu bisa menghasilkan lah. Artinya ketika menjual mungkin bisa di-saving buat selama nanti pembesaran kayak gitu. Itu dalam posisi berapa ekor ya skala minimalnya? Nah, itu mungkin itu saya posisi sekarang saya udah belum hitung lagi ya, tapi nggak Hmm, jauh beda kayaknya lah. nggak Saya jauh beda ya potong, saya berarti perah juga ya nggak hmm, jauh beda. iya, iya, Nah, gini Kang, sebetulnya kalau kita lihat ginilah secara global ya kan, Kang. iya, Kalau saya lihat secara global, ini satu potensi yang luar biasa dengan memadukan kebun kelapa sawit dengan sapi potong. Ya iya, kan? Cuman kita harus menghitung dengan cermat ya kan. Persiapannya juga enggak gampang gitu. Karena ini agak bukan satu hal yang mudah, mhm, bukan satu hal yang mudah. Saya bilang ini suatu potensi, tapi bukan sesuatu yang mudah. Makanya harus iya,
harus dipersiapkan dengan matang gitu kan. Kalau Ya. sekarang gini Kang, dengan lihat potensi yang sekarang, katakanlah 1 tahun kita harus mengimpor sapi dengan nilai kurang lebih 31,4 triliun setahun. Artinya uang kita Besar, kan besar banget habis Bang ya. untuk besarnya banget. Nah sekarang gini, kalau kita lihat potensi yang ada Kang, kita punya 15 juta hektar. Kalau 1 hektar 10 Ada. ekor, berarti ada 150 juta ekor sapi coba. Kalau Hmm. misalkan hanya setengahnya udah 75 atau ambil 20% aja udah udah 2 kali lipat populasi di Indonesia sekarang dengan kebutuhan hanya kurang 1,57 juta Ekor ya. ekor per tahun. Artinya kita Kalau udah kalau lebih akan banget gitu kan, melihat, malah bisa ya, ekspor gitu kan. ya. Artinya kan potensinya sebetulnya kan besar untuk dikembangkan, Kang ya. Besar banget, Nah, besar banget. apa sih yang menjadi kendala itu kok agak susah untuk disatukan gitu ya? Atau mungkin dalam bentuk dikoperasikan? Memang kan untuk koperasi kan Mungkin perlu ada kerelaan. Nah, tapi pengamatan Aking apa betul. sih gitu kan gitu ya yang menjadi penghalang untuk bisa bergabung dalam sebuah koperasi gitu kan kalau itu di ini kan. Intinya saya pikir ini harus ada dorongan dari pemerintah, Kak. Hmm. Nggak bisa sekarang mereka bersatu untuk membangun petani misalkan bersatu untuk membangun proyek kayak gini, Kang. Tetap harus. Misalkan satu kabupaten kita targetkan misalkan 100.000 ekor gitu kan, Kak. Itu sebenarnya harus ada campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah misalkan begini, ada kredit atau bantuan dari pemerintah, misalkan berapa puluh miliar gitu kan. Fungsinya koperasi itu nantinya begini, dia sebagai pensuplai bakalan, ya kan, bisa nyuplai bakalan, bisa nyuplai induk, ya kan, dari sisi investasinya lah untuk peternak. Terus Ya. yang kedua, mereka juga menyediakan tenaga medis, dokter hewan, ya kan, dokter hewan itu kalau ada yang sakit, ya kan, kalau sapinya harus di IB, inseminasi buatan, ya kan. Terus nanti juga ada mungkin kayak seperti obat-obatan dan lain-lain. Nah, mungkin konsepnya seperti ini, Kang. Koperasi itu di kandang itu kita punya kandang gitu, mungkin kapasitas berapa ribu ekor atau mungkin berapa ratus ekor gitu kan. Nah, nanti itu ada induk sama bakalan. Nah, misalkan ada peternak, ya kan. Misalkan peternak kalau untuk yang seperti itu mungkin aja bisa beli cash ya kan, karena dia juga punya usaha dari kebun sawit, beli cash, ya kan, dipelihara sekian lama gitu kan, dia perlu uang, bawa lagi sapinya, tampung lagi sama koperasi, terus ada orang jagal membeli sapi gitu kan, dikeluarkan yang memang udah cukup untuk dipotong gitu kan. Ini mungkin konsepnya seperti itu, Kang. Harus ada yang menampung. Kalau hanya sendiri-sendiri kayaknya agak sulit gitu. Nah, sekarang mungkin gini, saya hanya kalau membuat tadi ke bantuan pemerintah dalam kondisinya kayak gini mungkin kan lupakanlah gitu kan. Dululah gitu kan namanya dorongan dari pemerintah. Artinya kalau tadi saya melihat misalkan kan ini petani-petani sawit juga kan petani-petani sawit juga kan punya modal, punya kapital untuk bangun kebun sawitnya misalkan kan itu ya. Nah, lalu dia untuk meningkatkan pendapatan dari kebun sawit ditawarkan untuk sapi gitu kan, tentu dengan investasi sendiri. Nah, tinggal ini memang perlu inisiator lah gitu kan untuk membuka wawasan dari pekebun-pekebun sawit mandiri itu untuk bisa bersama-sama bergabung di sebuah koperasi. Nah, secara kelayakan usaha kalau dengan pola seperti itu memungkinkan nggak, Kang ya? sangat memungkinkan, Kang. Artinya Sangat memungkinkan. Kenapa? lupakan bantuan pemerintah lah gitu ya supaya mendorong supaya koperasi mandiri kan gitu ya. Nah, itu memungkinkan nggak ya gitu kan secara kelayakan ininya? Memungkinkan, sangat Ya, memungkinkan. hanya tinggal kemampuan Sebenarnya kita dari juga
memang harus ada investor lah Iya, untuk iya. kandang setidaknya, Kang. Hmm. Dulu saya di Merlung ngebangun, ada seseorang yang punya uang gitu kan, ngebangun kandang itu kapasitasnya sekitar 100 ekor, terus bisa dikembangkan sampai ke 500-an bisa. Itu udah kita bangun, saya malah yang punya konsep kandangnya gitu kan. Cuman karena saya nggak lama di sana gitu, terus mereka memilih jalan sendiri, ya akhirnya saya keluar. Tapi Oh. itu sebetulnya artinya dia seharusnya konsep saya waktu itu dia yang menyediakan sapi, ya kan. Artinya gini, kalau petani-petani itu hanya bisa mengeluarkan sapi hanya 2 ekor, mau dijual misalkan dari Merlung itu dipotong di Jambi itu jauh banget kan. Terus nanti hanya mengambil 2 ekor udah nggak efisien dari transport. Terus dari segi keamanannya juga kan nggak aman ya. Tapi Ya, kalau tapi misalkan kalau ada yang dengan skalanya besar, koperasi misalkan gitu artinya kan, misalkan ada perusahaan atau koperasi lah, ya kalau koperasi kita koperasi kan bicara bisa koperasi lah ya. sama-sama tuh, misalkan jadwal. Kita Sekarang daerah ini kita akan misalkan penarikan gitu kan, siapa yang mau ini kan gitu. Jadi efisiensi cost untuk transport juga tuh kalau dengan koperasi kan itu. iya, iya. Sebenarnya intinya lah kalau ada yang nampung lah gitu kan, jadi Ya dia ada akan inisiator ya, sangat efisien. inisiator buat itu ya. Harus ada itu, harus ada. Iya, inisiator itu. Nah, cuman gini Kang, sedikit aja nyinggung tadi masalah bantuan pemerintah. Gini Ya. Kang, sebetulnya kan dana untuk KUKM itu besar sekali Kang. Kalau saya lihat tahun 2020 itu kan 2020 Kang ini bantuan untuk UKM yang 2,4 juta per orang itu nilainya kan 22 triliun Kang. Ya kan? Kalau misalkan 22 triliun, belum yang perlu bantuan yang lainnya kan. Terus yang di tahun 2021 itu hampir 12 triliun ya kan. Kalau kita ambil 1% aja Kang dari sana, ya kan? Ada niat baik pemerintah, terus kita ada yang mendorong ke arah sana, 1% aja ambil dari sana. Itu artinya kalau tahun 2020 itu udah 1% itu 220 miliar loh Kang. Itu jauh sangat cukup untuk proyek ini. Ya memang kita nggak bisa langsung semua diterapkan. Jadi artinya kita mungkin, makanya saya dalam setiap usulan itu kita harus punya pola dulu kan. Skala kecil aja, misalkan jangan 220 miliar, kita 10 miliar ya dulu kan. Bangun kandang ya kan, terus penyediaan sapi bakalan sama sapi induk ya kan. Itu udah cukup ini untuk ini satu kabupaten kan. Nah, satu kabupaten ini kita lihat, oh ternyata perkembangannya bagus, akhirnya kembangkan lagi di kabupaten lain terus gitu. Itu saya pikir kalau memang kita mau ini program pemerintah gitu kan. Enggak, artinya kalau 10 miliar kan hanya 0,0 sekian persen dari itu. Memang kelihatan gede gitu kan, tapi 10 miliar kalau dibandingkan dengan 22 triliun sangat-sangat kecil itu kan. Nah, ini saya pikir karena sekarang ini harus ada yang menginisiasi lah kan, artinya kita nggak bisa hanya ngebagiin gitu kan, dan 22 triliun itu saya pikir jadi apa kita kan nggak tahu. Tapi kalau ke sapi potong ini pasti jadi gitu kan. Gagal-gagalnya udah kelihatan di mana gitu kan. Itu saya pikir kalau menurut saya kan. Jadi Nah, kalau gitu kalau ini potensinya kalau dibentuk sebuah koperasi yang menangani untuk bukan tata niaganya, mungkin di pembesarannya ya sapinya itu sangat potensial kan itu ya. Sangat potensial. Tapi saya kembali lagi Kang, ya kembali lagi. Ini bukan hal yang mudah. Betul. Bukan ada hal yang mudah. Kalau kita maunya instan ya udahlah kita kasih bantuan terus pengen jalan ya nggak bisa, betul kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar memang disiapkan yang semuanya masalahnya sistem itu, yang susahnya itu sekarang untuk menyatukan, katakanlah yang tadi kalau kita misalkan inisiasi di kebun sawit ya. Nah, menyatukan
pekebun-pekebun sawit juga kan bukan hal yang mudah ini kan untuk menata apa namanya sosial engineering-nya, sosial ininya kan juga bukan hal yang mudah pasti kan gitu kan ya untuk itu. Tapi kan harusnya bisa menggugah Sebenarnya dengan bisa potensi. bisa apa namanya bisa ini ada potensi dan ini potensinya kalau pasar mungkin nggak usah terlalu dibicarakan lah gitu ya. Yang jelas kan udah ini ada gap kekurangan kan itu ya. Artinya Oh kalau iya kita betul, punya barang pasti laku lah gitu kan kalau sapi ya. Tinggal betul, pengelolaan di produksinya kan sebetulnya kan gitu ya. betul. Nah, Iya. jadi kita justru kalau lihat potensi bisnis itu kan harus dilihat dari kebutuhan pasar dulu, Kang. Hmm. Banyak sekarang, maaf ini ya kan, banyak orang-orang yang punya semangat untuk bisnis, ternyata mereka nggak bisa melihat potensi yang seperti ini gitu kan, akhirnya berdesakan dalam produksi, pasarnya nggak ada, akhirnya hancur. Justru kalau yang seperti ini potensinya berjelas-jelas ada, artinya nggak mungkin dalam 1 tahun 2 tahun ke depan kita itu kehilangan pasar sapi potong, nggak gitu. Dan saya tahun 92 loh Kang, sampai Masih. sekarang sapi terus-terusan kurang. YouTube-nya di daging sapi hidup impor. Sebetulnya ada satu potensi pasar dan ada satu potensi yang sebenarnya belum pernah kita jamah ya, yaitu Ya. perpaduan kebun sawit dengan ini. Saya pernah dengar ada di Kalimantan atau di tempat-tempat yang lain. Cuman modelnya sama akhirnya, Kang. Jadi sapi itu dikandangkan juga. Nggak Sapi nggak di dikandangkan, ini ya. nyari rumputnya susah, akhirnya sapinya terlantar. Nah, konsep yang seperti itu ya percuma kita naruh sapi di perkebunan kalau memang masih konsepnya sapi yang dikandangkan ya susah. Nah, Ya mungkin mungkin konsep faktornya ini. faktor keamanan kali Kang yang jadi pertimbangan kali ya. Nah, itu kalau faktor keamanan kan gini, Kang. Kita kan bisa kerjasama dengan aparat keamanan atau misalkan kalau keamanan gini, Kang. Kalau sistemnya sapinya sekarang itu tetap ada kandang, tapi bukan di kandangan kan. Jadi Ya. setelah dia itu nyari makan kan seharian ya kan, nanti pulang lagi ke kandang kan. Saya Ya. pikir aman. Dan seperti yang saya sampaikan di Merlung itu aman loh Kang. Aman ya. Aman dan Nah, Akang mungkin bicara mungkin kepikiran sama Akang sekarang gimana kita mengkoordinir para peternak. Sebenarnya nggak usah. Kenapa? Mereka sendiri tahu persis untungnya melihara sapi. Gitu kan, jadi cuman nggak susah-susah juga berarti gitu ya? enggak, Ya. enggak justru. Kalau dari sisi itu enggak, mana senang mereka. Saya banyak bicara ya dengan orang-orang yang punya sawit gitu kan. Mereka juga uangnya banyak, cuman masalahnya di sana. Gimana saya mendapatkan sapi bakalannya? Masa harus ambil dari sana dari Lampung gitu kan? Nah, Atau makanya ini harus tapi ada inisiasi yang bisa menggabungkan mereka dalam sebuah kekuatan. Apakah itu melalui koperasi? Saya pikir yang paling tepat itu kan supaya ada kebersamaan. Dan saya pikir apa namanya pekebun-pekebun sawit ini kan punya modal juga gitu loh, Kang. punya, Yang bisa di ini kan hanya tinggal masalahnya kan iya, nanti trust kepada lembaga koperasinya kan gitu. Nah, itu yang harus dibangun kan itu. betul. Supaya Harus mereka dibangun. menginvestasikan kan itu, Ya, menginvestasikan dananya kan itu. Kan ya kan itu yang memang mungkin perlu dibangunnya lagi kan gitu. Trusting betul. terhadap nanti lembaga atau mungkin terhadap personalnya gitu kan. Ya, Pengelolaan manajemennya bagaimana supaya transparan. Apalagi kalau sekarang dengan betul. teknologi informasi yang ada sekarang, sebenarnya kan itu bisa membantu untuk sebagai transparansi lah pengelolaan dananya segala macam ke anggota kan itu. Betul. Harusnya itu bisa ada lebih mudah gitu kan. Hanya mungkin Betul. tinggal sekarang nih mencari inisiator siapa yang bisa ini kan itu karena peluangnya besar kan itu. Nah itu kan Kalau saya nangkap kayak sekarang gitu gini Kang kan. ya idenya ya. Ini ya gini Kang. Oke lah Hmm. kita terlepas dari banyak permasalahan pasti ya kan. Ya. Cuman kalau sekarang kita insan koperasi, saya orang koperasi Kang, ya kan. Akang juga orang koperasi kan.
Ya, Artinya dididik di koperasi, terus sekarang dibesarkan juga di koperasi kan. betul. Kita bicara koperasi. Sekarang ini kan maaf, kalau saya lihat kalaupun gembar-gembor koperasi gini-gini, sebenarnya kenyataannya kan menurun drastis kan. Dulu KUD di mana-mana kan, sekarang udah hampir nggak ada lagi. Puskut aja yang mati. Inkud aja, ya saya tahu perkembangan Inkud kan karena saya lama di sana. Ya kan dulu tahun 92 aja kita punya aset 1,3 triliun ya Kak. Hmm. Besar banget waktu itu. Tapi sekarang kemana coba? Sekarang bergerak juga nggak ada yang jelas itu kan. Kalau ini Makanya itu kan ditangani, kalau dari pengamatan saya yang juga bergerak di koperasi kan itu, hmm, ini memang banyak anggota yang belum paham bagaimana koperasi itu sesungguhnya kan itu. hmm, Jadi hanya ingin mendapatkan pelayanan, tidak mau investasi. Kalaupun mau ya, investasi, dia belum ada kepercayaan kan itu terhadap hmm, koperasinya, gitu ya, kan? Bagaimana koperasi bisa membangun kepercayaan? Kalau dibangun kepercayaannya itu juga bisa sebetulnya bisa tuh menyelesaikan kan itu. Hanya satu hmm, hal lagi, ketika misalkan anggota koperasi sudah berkembang besar, gitu kan? hmm, Di koperasi ini kita ini ada kebingungan ketika anggota keluar dia tidak mendapatkan apa-apa kan hanya mendapatkan simpanan pokok simpanan wajibnya kan gitu. Nah hmm, ini mungkin ya. yang kurang menarik buat orang buat investasi di koperasi kan gitu ya. Beda kalau kita bangun perusahaan kan gitu ya. Ketika Ya, perusahaannya besar kan dia ya mungkin bisa share sahamnya bisa dijual ya, kah atau seperti apa kan gitu oke. kan. Nah ini memang hal-hal yang saya amati menjadi kendala-kendala di lapangan itu Kang ya Hmm. untuk itu. Nah tapi sebetulnya Tak, kalau hmm, dengan bantuan teknologi sekarang dengan ini kan itu orang yang kelola juga bisa dilacak kan gitu ya dengan nomor NIK segala macam kan bisa dipercaya track record orang ini seperti apa nih kan gitu kan terus dalam hal transparansi pengelolaan juga dengan bantuan hmm, teknologi itu bisa dilakukan gitu hmm. kan. Ini mungkin harusnya bisa dimanfaatkan oleh gerakan koperasi untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap koperasi kan gitu ya. Itu memang Kang, kondisinya kan sorry, sekarang banyak banyak koperasi-koperasi yang gagal lah gitu kan, yang sudah tinggal papan nama kan gitu ya. Kang ini, sorry ya kan. Ah, Ini ada dua sisi Kang, masalah ya, koperasi ini. Ya kan itu kalau idealnya seperti itu ya kan. Artinya hubungan itu anggota yang punya segala macam segala macam. Tapi Kang balikin lagi sekarang, kalau koperasi mau jalan, itu harus benar-benar kita koperasi itu bisa mengakomodasi kepentingan anggota. nah itu. Kalau sekarang misalkan anggota dipaksa-paksa untuk investasi di koperasi ya, itu apa kepentingannya. Tapi kalau Akang lihat lagi, balikin lagi kalau kita ke konsep dari potong ini kan, loh saya Mhm, perlu kok sapi bakalan atau induk yang dengan harga murah karena dikelola dengan efisien. ya, Kalau dia beli ke Lampung harganya sekian, ongkosnya sekian. Tapi kalau koperasi karena dalam satu truk itu full capacity ya kan, mhm, misalkan 17 ekor, dia dengan dibagi dengan biaya truknya hanya sekian, misalkan yang jatuhnya hanya 1 juta atau hanya 500.000 per ekor, tapi kalau dia datang beli dari Lampung dengan resiko yang lebih berat ya kan, ya, ngambil sapi 1 ekor atau 2 ekor itu dengan harga yang mahal, ya kan? Yang ya, kedua, dia terakomodasi kepentingannya ketika dia mau menjual. Kalau betul, dia mau jual ke kota, misalkan kalau di Jambi itu dari Merlung harus ke Angsa Duo, itu jaraknya udah jauh ya kan. Dia mhm, menjualnya ke siapa? Di sana kan dia nggak tahu siapa jagal yang benar ya kan. mhm. Terus mau nggak dia membeli dengan secara cash gitu kan. Itu udah harus kita akomodasi itu aja Kang. Jadi Nah kita sebetulnya kan jangan terlalu jauh peran masalah koperasinya di situ kan gitu Kang ya? betul. Iya, Jadi iya, kita jangan bicara lagi masalah idealismenya. Wah, ini orang jangan seperti itu, Kang. Kita baliklah. Artinya kalau dia betul, dia misalkan dalam satu saat dia udah berhenti di sapi potong, ya dia keluar ya silahkan ganti dengan yang lain gitu kan. Tapi koperasi mhm, jalan terus itu. Dan ini akan jalan terus kan karena pertama ya balik lagi di sana punya potensi untuk penggemukan ya apa namanya apa namanya penggemukan lah atau mhm,
peternakan sapi kan punya potensi karena memang dia jauh lebih efisien, itu harus dihitung, Kang. Oke. Iya, iya, iya. Terus yang kedua, kebutuhan sapi akan terus-terusan kurang sehingga kita harus impor. Itu 2 poin itulah. Nah, nanti Ya. memang masalah-masalah di berikutnya ya kita harus selesaikan dengan baik. Ya harusnya kan ini kita baru ngobrol-ngobrol umum aja nih Kang kan gitu ya. Membuka wawasan lah gitu. Artinya memang kan untuk tahap seriusnya perlu pengkajian tentunya kan ya. Harus ada buat studi kelayakannya misalkan kan. Untuk seperti apa kalau misalkan mau dibangun kan. Tapi ini ngobrol-ngobrol aja nih gitu kan, membuka wawasan lah gitu kan. Tapi sebetulnya menarik juga nih potensinya kan itu Kang ya. Iya. Menarik nih Intinya gini Kang, mungkin ya kita hanya sebatas obrolan ya kan. Benar ini. Mungkin kita punya ide, siapa tahu ada yang setuju dengan cerita kita nih, ya kan? Barangkali Terus ada mereka yang punya, lalu mereka tertarik untuk bisa dikembangkan gitu ya. Kenapa enggak kan gitu ya. Ya artinya kalau kan hanya obrolan nih saya mau upload juga nih Kang gitu kan. Iya. Upload juga mudah-mudahan ada yang bisa mengambil manfaatnya kan dari apa yang kita bicarakan walaupun mungkin ya hanya ngobrol-ngobrol sore aja gitu. belum menjadi apa ya, belum menjadi ini. Tapi kan sebuah hayalan itu ya biasanya juga kan datang dari obrolan-obrolan seperti ini kan itu. Nah, berarti dari obrolan-obrolan ini kan mungkin ke depan kita pikirkan untuk ditindaklanjuti juga kan tidak menutup kemungkinan kan gitu. Betul. Nah, ini mah mudah-mudahan kan kita judulnya lillahi ta'ala ya. Artinya kita mengeluarkan ide-ide. Kalau kita bicara masalah proyek itu, apa artinya Dadang Rosadi ya kan? Apa artinya Bunyamin ya kan? Kalau larinya ke sana kan, ini harus ada orang yang punya kepentingan ya kan? Orang-orang ini aktualisasi diri aja mengobrol sambil ini nih cari informasi kan gitu. Ya intinya cerita tentang pengalaman dan ide mungkin ya Kang ya. Terus ya apa namanya silaturahmi lah lari nama. Benar. Oke Kang. Siap Kang. Ini kayaknya sih kalau dipanjangin ini bisa panjang banget ngobrol. Panjang banget. Kan itu ya. Tapi mungkin panjang banget ya paling udah bicara ke teknis ya kan. Cara ngeluh gimana. Banyak dasarnya. Waktu kita perlu didiskusikan lebih lanjut nih Kang, ngobrol-ngobrol gitu kan ya. Solusi bisnis ya sambil ini gitu. Iya Kang, mungkin ini agak sore juga nih kita persiapan. Iya. Saya kira ngobrol-ngobrolnya cukup menarik nih kita nanti waktu-waktu mudah-mudahan bisa berlanjut kita bicara gitu kan. Ngobrol langsung ya kan, secara langsung nih, ketemu langsung. Boleh nih, kapan-kapan ya. Akang tuh di mana ya? Di Purwakarta ya? Purwakarta ya. Kita kalau Mas Benyamin mau ketemu lama itu kan bisa nginep di villa saya, itu banyak cerita yang kayak gini nih. Mantap nih kalau kayak gini. Boleh Kang, nanti kalau PPKM selesai kayaknya kita perlu agendakan ya Kang ya. Harus ya. Oke. Siap. Ya Kang, mungkin ini udah mau maghrib juga nih. Terima kasih banyak nih waktunya, ngobrol-ngobrolnya asik nih pembicaraannya kan. Oke, terutama saya kan bisa buka wawasan saya juga ya tentang gimana sih pengembang biakan sapi potong ya gitu kan. Iya. Terima kasih banyak nih Kang waktunya nih. Sama-sama. Gue terima kasih nih udah kita bisa silaturahmi lah walaupun jarak jauh. Betul kan. Ya mudah-mudahan kita pada sehat nih Kang, jaga kesehatan. Amin. Ya. Sehat selalu Kang ya. Salam sama keluarga. Ya, salam juga semua keluarga. Terus bisa maghrib lewat ini. Bisa sampai pagi nih Kang. Bisa sampai pagi ya. Saya kalau jarak jauh gini kita nggak bisa sambil ini apa ya, sambil ngopi. Kopi mana kopi kan. Oke Kang, makasih banyak ya. Salam. Ya, terima kasih. Salam sama keluarga ya. Ya. Terima kasih. Salam juga ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.